Ya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Mas Yunato Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mas Samuel. Mas Toto, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Mas Toto. Kabar baik, salam sehat. Mas Toto, DKI Jakarta ini selalu seksi dalam hal pilkada. Dari Carta Politika seperti apa, atau apakah sudah ada nama yang memang akan bersaing cukup ketat menurut Mas Toto? Ya, memang kami belum pernah melakukan rilis survei ya, tapi memang kita pernah melakukan survei terkait dengan pilkada DKI, baik sebelum Pilpres ataupun sudah Pilpres. Memang kalau dilihat hanya dari sisi elektabilitas ada dua nama yang jauh sekali di atas nama yang lain. Ada nama Anies di peringkat pertama, ada nama Ahok di peringkat kedua. Dan kalau mau dikatakan kuda hitam, memang Ridwan Kamil itu ada di peringkat ketiga. Sisanya itu bisa dikatakan jauh sekali, di bawah 5%. Dan saya pikir ini disebabkan karena memang kita masih, memori masyarakat Jakarta masih ingat ya, perasnya pertarungan 2017. Sehingga, dan kedua-duanya juga punya legacy gitu. Sehingga kemudian kalau kita bicara hal yang paling ideal, menurut saya memang harusnya ada rematch antara Ahok dengan Anies, tanda kutip tanpa isu primordial. Nah, akan tetapi apakah ini bisa terjadi? Saya agak sangsi karena menjadi menarik ketika keduanya elektabilitas tertinggi, mirip dengan data Litbang Kompas. Di sisi lain, keduanya punya posisi lemah untuk bisa mendapatkan tiket. Mas Anies kita tahu dianggap posisinya berseberangan dengan koalisi Prabowo Gibran, dan kita tahu juga koalisi perubahan yang dulu mengusung Mas Anies di Pilpres, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Paling tidak kalau kita lihat gelagatnya kan Nasdem sudah hampir pasti, bahkan sudah menyatakan akan bergabung dengan Prabowo Gibran. PKB kita belum bisa baca, PKS juga belum bisa kita baca, tapi artinya di situ posisi Anies belum bisa dikatakan aman, mengingat Anies sendiri bukan kader dari ketiga partai pengusungnya tersebut. Ahok walaupun adalah kader PDI Perjuangan, menurut saya tidak mudah buat PDI Perjuangan mendapatkan tandem ya partai pendukung lain, karena tidak memenuhi prasyarat hanya 15 kursi, butuh 22 kursi untuk bisa memajukan Ahok. Kita tahu karakter Ahok yang adalah kekuatan di mata publik juga adalah kelemahan Ahok dalam konteks membangun hubungan dengan partai-partai. Jadi kemungkinannya masih banyak bisa terjadi. Sulit untuk menggambarkan Jakarta siapa yang akan maju hanya didasarkan pada survei. Saya pikir faktor dari persetujuan elit terutama dalam konteks koalisi Prabowo Gibran itu akan sangat mempengaruhi siapa yang akan maju. Oke, tapi Mas Toto, meskipun memang kita tahu di politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi seperti itu. Memang Gerindra sendiri belum mencalonkan atau kurang lebih mendekati salah satu sosok tersebut. Siapa yang kira-kira akan menjadi partai yang tolak ukur seperti itu untuk menjadikan seorang calon gubernur dan wakil gubernur? PKS kan memang mengatakan bahwa kalau Anies mau maju, dia harus bareng sama Mas Sohibul seperti itu. Karena memang mereka kalau tidak salah sebagai pemenang pilkada di DKI Jakarta. Apakah hal tersebut akan menguntungkan Anies atau tidak, Mas Toto? Saya masih meyakini andai kata betul PKS berniat memajukan Mas Anies, saya pikir Sohibul Iman belum tentu akan jadi harga mati ya. Tapi dalam konteks bargaining position tentu saja mereka akan memasak harga tinggi, karena PKS walaupun suaranya tertinggi tapi tidak mencukupi juga, mereka butuh satu partai lagi. Dan tentu saja satu partai lagi ini kan akan bernegosiasi apakah kadernya akan jadi wakil atau tidak. Misal ketika berbicara PDI Perjuangan untuk memajukan Anies misalnya, tentu saja PDI Perjuangan akan minta jatah wakil karena Mas Anies lebih dianggap, dipersepsikan itu dekat dengan PKS, tidak dengan PDI Perjuangan. Begitu pula dengan PKB misalnya, ketika kemudian akan memajukan Mas Anies, tentu saja wakilnya akan diminta kader PKB. Kira-kira perhitungan saya seperti itu, dan pertanyaannya adalah kemudian apakah mungkin PKS akan meminta Mas Anies masuk menjadi kader atau tidak. Jadi memang ruang abu-abu atau gray area-nya ini masih sangat besar untuk penentuan seorang calon, termasuk Mas Anies sendiri. Tetapi Mas Anies saya pikir ruangnya masih lebih lentur ya dibandingkan dengan karakter Ahok. Selain isu primordial yang mungkin muncul, karakternya agak sulit berkompromi dengan partai, termasuk pada saat kita lihat ketika dulu menjadi gubernur. Menurut saya itu yang menjadi hambatan. Nah, ini yang menurut saya akan menarik kemudian bagaimana kita melihat
soliditas dari koalisi Indonesia Maju. Apakah mereka akan solid? Menurut saya sulit. Kalau kemudian Ridwan Kamil yang akan dilihat sebagai satu-satunya calon untuk maju. Jadi Gerindra kita tahu mendorong Ridwan Kamil, dan kita tahu juga ada kepentingan dari Partai Golkar sebagai induk dari Ridwan Kamil untuk memajukan RK di Jawa Barat. Kenapa? Karena nilai elektoral dari Jawa Barat lebih besar dibanding DKI, 40 juta lawan 8 juta katakan. Itu yang menyebabkan menurut saya juga tidak mudah buat tim memastikan RK maju atau tidak, sementara tidak ada nama lain yang katakan bisa mumpuni untuk bersaing dengan Anies ataupun Ahok selain nama Ridwan Kamil. Jadi menurut saya ujung-ujungnya akan banyak kejutan, baik dalam konteks pencalonan yang tidak bisa diduga-duga. Yang kedua, menurut saya kalau berkaca dari 2012-2017 ada satu istilah terse atau kutub yang menarik, bahwa incumbent selalu kalah, dan yang menurut saya masih akan bisa menarik untuk kita lihat. Dan kalau kita lihat dari si timeline kan, kalau kita umpamakan sepak bola, ini bahkan belum masuk di pertengahan atau masuk di half time gitu ya. Ini mungkin masih menit 30, sementara kejutan itu biasanya terjadi di masa-masa injury time. Oke, berarti masih panjang ya Mas Soto. Tapi terakhir Mas Soto, ketika dihadapkan dengan ideologi partai seperti itu ya, misalkan apakah memang sempat ada wacana Anies Ahok seperti itu, apakah PKS sendiri atau PDP sendiri ingin bergabung meskipun kita tahu mereka agak berseberangan seperti itu Mas Soto? Anies dengan Ahok menurut saya tidak bisa, karena kan itu aturan. Jadi Ahok itu tidak mungkin turun hanya menjadi calon wakil gubernur. Itu aturan yang ada dalam undang-undang pilkada. Apakah kemudian antara PKS dengan PD Perjuangan mungkin bergabung? Kalau kita lihat hanya dari kepentingan politiknya, bahwa ketika mereka berbicara memajukan Anies, dan dalam konsep politik, the enemy of my enemy is my friend misalnya, dalam konteks menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Jokowi atau Prabowo Gibran, itu mungkin saja dilakukan. Tapi berkaca dari pengalaman kita melihat gaya berpolitik dengan semua kelemahannya, menurut saya Ibu Mega sulit untuk memajukan Anies Baswedan. Saya menduga Ibu Mega cenderung akan mengarah kepada Ahok. Tapi pertanyaannya bukan apakah Ibu Mega akan mendukung Ahok atau mengusung Ahok, tidak. Tapi apakah PD Perjuangan yang kursinya tidak cukup bisa mendapatkan kursi tambahan dari partai-partai lain? Itu tantangan yang pertama yang menurut saya sampai detik ini saya ingin mengatakan sepertinya belum ada partai yang melirik Ahok, dan itu akan jadi tugas buat PD Perjuangan dalam sebulan ke depan apabila ingin memajukan Ahok. Baik, terima kasih Mas Toto atas insight-nya. Kita masih tunggu perkembangannya hingga nanti pendaftaran pilkada. Selamat sore Mas Toto.